Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada Pak Rokim dan sebelah kanan saya Pak Siswanto. Saya ingin memperkenalkan ini adalah anggota daripada Board of Director atau BUD daripada PT Citra Prestasi Gemilang. Bapak Ibu pemirsa dimanapun, saya bersyukur bahwa dalam perjalanan di 10 tahun, Citra Prestasi mendapatkan partner yang luar biasa sebagai bentuk support, dan tentu saja ini akan lebih memberikan dampak yang potensial dan maksimal bagi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, pelatihan, dan kemudian pengembangan diri dan potensi. Ya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim saya berdua ini ya, untuk memberikan ulasan ataupun pendapatnya dalam rangka yang pertama adalah memajukan dunia pendidikan di Indonesia, ya, kemudian membangun SDM unggul, dan tentu saja yang paling penting adalah turut memberikan peran serta dalam pembangunan Indonesia ke depan, terutama saat ini adalah di Gen Z, ya, kemudian kita akan disusul nanti dengan Gen Alpha dan adiknya Gen Alpha, Gen Beta, seperti itu ya. Intinya adalah Citra Prestasi merupakan wadah kreativitas sejak pertama kali dibangun di 9 September 2016 yang lalu. Dan inisiasi itu saya lakukan sebagai bentuk daripada tanggung jawab moral, ya, dimana setelah karir saya di industri itu, waktu itu saya lagi berpikir apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Di sebelah kiri saya adalah beliau adalah Bapak Dr. Insinyur ya, Haji Abdul Rokim, Magister Manajemen selaku Strategic Learning and Development Director. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu Pak, pernah di mana saja karirnya, apa saja yang dilakukan, silakan. Terima kasih Ibu Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rokim. Saya sebelumnya berkarir di lembaga pemerintah, yaitu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Balai Besar Pengembangan dan Jaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang otomotif dan elektronika. Ya. Setelah memasuki masa purna, saya bergabung ya, alhamdulillah dengan Citra Prestasi Gemilang dalam rangka tentunya untuk mengembangkan, ya, sesuai yang disampaikan Bu Wati, menghadapi era Gen Z dan Gen Alpha ini yang harus sesuai dengan target-target yang ada di SDM unggul tersebut. Kami ingin berkontribusi ya, di Citra Prestasi Gemilang ini tentunya demi untuk kemajuan bangsa, khususnya pada era generasi Z dan generasi Alpha ini. Ya. Itu saja. Iya, baik. Ya. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur sekali bahwa masih ada banyak orang-orang yang mau peduli setelah masa purna bakti ya Pak ya. Saya selalu mengingatkan diri saya dan banyak orang bahwa masa yang paling indah itu justru setelah kita melepaskan dari rutinitas ya, ataupun karir secara formal dimanapun itu, dan kita bisa menyumbangkan ide, pikiran kita ya. Bukan berarti kalau pensiun itu harus berhenti ya, justru kita akan mulai lagi. Oke, di sebelah kanan saya ada Pak Siswanto, silakan Pak, bisa diperkenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat CPG yang saya hormati, yang dan saya banggakan, terima kasih saya bisa hadir di sini bergabung dengan Citra Prestasi Gemilang, di mana background saya dari awal sampai akhir itu meningkatkan kompetensi SDM Indonesia. Dengan bergabungnya saya di Citra Prestasi Gemilang ini, ilmu saya tidak akan berkurang dan saya akan memajukan generasi Gen Z dan Gen Alpha, yang mana tujuannya adalah untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu buat ini. Ya, terima kasih.
Ya, kita semuanya sedang rame-rame nih Pak bicara tentang Gen Z ya dengan segala hal ya dinamikanya, dan kemudian kita juga harus mengakui bahwa tidak semua Gen Z itu seperti dalam pemberitaan itu stigmanya kurang bagus gitu ya, yang katanya kurang komunikatif, kurang adaptif ya. Saya selaku pengembang daripada generasi Z juga atau Gen Z, kita lagi punya materi-materi ya Pak ya untuk membina mereka dari sisi soft skill, kemudian hard skill, dan di blended menjadi sebuah power skill. Jadi mungkin Pak Rokin dulu ini. Pak Rokin, kira-kira bidang apa yang mau dikembangkan ketika bergabung di Citra Prestasi Gemilang, dan mungkin Bapak punya harapan apa terhadap masyarakat yang akan menyambut apa yang sedang kita unggulkan ini Pak? Ya. Negara itu harus banyak diciptakan para pengusaha muda. Ya. Negara maju itu jumlah minimal itu sampai 7% harus pengusaha. Nah, ya, jadi pengembangan kewirausahaan tentunya menjadi prioritas. Ya. Ya. Karena kita sudah berkiblat bahwa negara-negara maju itu jumlah pengusaha mudanya itu sampai hampir 11%. 11%. Nah, ya. Tapi kita masih di Indonesia itu masih kurang sekali jumlah pengusaha muda. Karena begitu terjadi kegiatan entrepreneur, itu kan akan pertumbuhan ekonominya akan naik. Semua orang bergerak. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan bagi generasi Z maupun generasi Alpha ini adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, betul. Saya setuju itu. Dan beberapa instansi ya, beberapa dinas, beberapa kementerian dan program pemerintah sendiri sedang mencanangkan sangat banyak sekali mencetak para muda sebagai pengusaha mandiri gitu ya, atau punya usaha mandiri. Ya, betul. Tadi Pak Roke mengatakan untuk menjadi negara maju itu syaratnya 11% ya Pak ya. Ternyata sekarang kita sudah naik nih Pak. Berdasarkan GEM atau Global Entrepreneurship Monitor itu minimal itu 14% Pak sekarang. Penduduknya itu harus menjadi wirausaha supaya ekonominya kuat ya. Nah, ya Indonesia kira-kira berapa ini? Ya, jadi teman-teman, saya akan sebutkan angkanya, dan ini harus memacu semangat kita ya, bukan berarti kita harus pesimis gitu ya. Tapi Indonesia menempati ranking sangat-sangat kecil ya di sini. Jadi kalau Amerika Serikat itu anak mudanya di 14-15% yang jadi pengusaha, Singapura di 14%, Jepang di 11-12%, Korea Selatan kurang lebih 12%, Indonesia masih sekitar 3,5-4% Pak. Untuk mengejar angka itu kita perlu effort, perlu kerja bareng, dan perlu sinergi pemerintah, kemudian ada mentor ya Pak ya, dan tentu saja adalah pengusaha yang sudah menjalankan usahanya. Dari Pak Ses mungkin akan menambahkan Pak, kira-kira bagaimana untuk membangun atau proses membangun generasi emas itu puncaknya nanti di 2045 Pak Sis. Ya, terima kasih Bu Ati. Jadi kita selama ini kita mengadakan penelitian, melihat penelitian yang terjadi itu kita aslinya nomor 1 itu komunikasi. Anak-anak didik kita untuk komunikasi itu sangat sulit. Jadi nanti kita yang paling kita tekankan itu komunikasi itu Bu Ati. Jadi itu yang nanti harus kita didik mulai awal agar setelah komunikasi baik, insya Allah dia menjadi marketing, dia menjadi pengusaha, itu insya Allah akan lancar, karena nanti yang utama kita ini adalah keterbatasan komunikasi bangsa Indonesia. Ya, komunikasi menarik ya. Saya pernah dapat pembelajaran yang bagus Pak dari seorang pakar komunikator bahwa mengatakan memang komunikasi ini bukan hanya kemampuan seseorang untuk speak up seperti ini, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa mengolah pikirannya.
Dan Citra Prestasi Gemilang, Bapak Ibu sudah membuat buku, judulnya adalah Talk Clean dan Talk Clear. Orang mau bicara seefektif apapun, kalau dari layar pikirannya belum bersih, itu pasti akan terjadi distraksi seperti itu ya. Dan benar Pak Sis, komunikasi anak-anak muda saat ini bisa sangat agile, sangat berkembang pesat, itu mereka lebih pada model-model komunikasi digital Pak. Jadi lewat TikTok ya Pak ya, kemudian lewat Instagram ya, bahkan sekarang YouTuber di Indonesia itu sudah luar biasa pencapaiannya. Itu kalau untuk Gen Z. Nah dampaknya bagi bisnis sendiri, ini akan menjadikan promosi yang murah teman-teman. Ya, kalau kita misalnya promosinya secara konvensional itu dengan TikTok saja ya itu akan bisa mengcover. Kemudian juga bisa viral tanpa iklan yang besar. Coba sekarang para food blogger ya, dia makan bakso, makan apa di review ya kan Pak, itu cepat sekali untuk menaikkan sebuah branding. Dan tentu saja itu akan diikuti dengan brand awareness. Oke, Bapak Ibu, saya sekali lagi senang ya mendapatkan dua kakak, dua sahabat ya. Sepertinya saya akan lebih kuat nanti untuk bisa menjalankan Citra Prestasi Gemilang dan tentu saja memberikan manfaat yang lebih besar ya Pak ya pada masyarakat pendidikan, kepada pemerintahan atau instansi, kepada BUMN ya Pak Sis. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah para muda yang tidak semuanya nanti akan tertampung di sektor formal. Jadi penting untuk semuanya saja ketika bagi orang tua yang memiliki anak sekarang juga dilihat tuh potensinya anak apa saja, nanti bisa diarahkan kepada para atau pada segmen entrepreneurship seperti itu. Mungkin ada pesan atau salam Pak yang mau disampaikan ke pemirsa sebelum kita selesai. Ya, pada pemirsa Citra Prestasi Gemilang ya. Iya Pak. Semangat dalam menghadapi di era sekarang, apalagi sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya, namun tetap semangat itu aja yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa semuanya. Iya, kita optimis ya Pak Sis mungkin. Terima kasih. Jadi kita ini di CPG akan ikut juga menyukseskan kompetensi di Indonesia. Jadi saya juga punya slogan, salam kompeten, kami kompeten, Indonesia maju, selamatkan dunia. Oke, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita di podcast Cendol Dawet ya, Cendol Dawetnya Citra Prestasi, kita akan ingatkan sekali lagi bahwa PT Citra Prestasi Gemilang membuka sinergi seluasnya dan membangun harmonisasi kegiatan menuju SDM Indonesia yang kompeten. Saya Sri Sudarwati, Citra Prestasi Gemilang, Passion for Compassion. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.